Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iskandar, SHG, MPD, MSI, PhD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa pentingnya kita memahami psikologi dan perkembangan anak. Karena ini merupakan satu proses kehidupan yang sejatinya sudah melekat dengan kita. Jadi tentu menjadi satu kewajiban. Kita harus tahu bagaimana proses kehidupan yang bermakna terhadap kita manusia ini itu merupakan satu pembelajaran yang secara tahap demi tahap harus kita pahami. Apalagi kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua dan sebagai masyarakat. Gitu ya. Yang pertama tentu dari konsep perkembangan itu apa? Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perkembangan itu. Pertama, perkembangan itu adalah bagian dari psikologi. Jadi kita manusia ini gitu ya, ada hal yang berhubungan dengan perilaku kita dan itu adalah bagian dari yang harus kita interpretasikan dan juga itu merupakan lebih kepada perilaku yang sifatnya psikologis gitu ya maupun yang sifatnya psikis gitu ya. Itu juga tentu harus kita pahami. Oke. Dan kita tahu bahwa perkembangan itu adalah bagian daripada psikologi. Jadi kalau psikologi perkembangan itu adalah cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu baik sebelum maupun setelah kelahiran. Ya, yang mempengaruhi kematangan perilaku. Ini menurut J.P. Kaplan gitu ya, 2001. Selanjutnya kita juga tentu psikologi perkembangan itu juga psikologi yang mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu mulai dari masa konsepsi sampai mati. Nah, jadi ternyata bahwa proses perkembangan hidup kita itu ya ini merupakan satu proses psikologis gitu ya. Proses bisa dilihat dari kajian psikologi. Jadi kalau boleh kita katakan bahwa psikologi ini merupakan salah satu dari bidang psikologi yang memfokuskan kajian tentang pembahasan mengenai perubahan tingkah laku. Jadi perubahan tingkah laku dalam proses perkembangan dari masa ya dari tahap ya mulai dari bayi sampai kepada tua gitu ya. Jadi makanya ini tentu kita harus memahami hal tersebut gitu ya. Jadi ada beberapa hal gitu yang berhubungan dengan proses perilaku kita, berkembang tumbuhnya perilaku kita. Makanya itu mulai dari konsep misalnya pertumbuhan, grow ya, kematangan, maturation, latihan, exercise, belajar, learning, perkembangan, development. Nah, ini menjadi satu kesatuan ini yang harus Anda pahami gitu ya. Misalnya pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhan itu lebih kepada perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi jasmaniah ya atau fisik. Jadi itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu lebih kepada fisik gitu ya. Fisik. Dan ini bisa kita lihat fisik gitu ya mulai dari lahir menjadi anak-anak
ya. Setelah itu menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, gitu ya. Dan proses-proses pertumbuhan itu terjadi gitu ya, secara sistematis gitu ya. Ya, itu tergantung juga dengan tentu asupan dari gizi atau pola hidup dari seseorang itu gitu ya. Nah, itu bisa Anda lihat proses-proses fisik itu gitu ya. Dari proses fisik itu ya misalnya kita ambil dari tidak punya gigi gitu kan menjadi punya gigi gitu ya. Itu proses-proses fisik gitu ya. Uh, dari belum bisa uh, duduk, merangkak gitu ya. Itu juga merupakan bentuk proses fisik gitu ya. Itu menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru yang tadinya belum nampak dari organisme atau individu baik fisik maupun psikis termasuk pola-pola perilaku dan sifat kepribadian dalam arti yang luas. Jadi ini merupakan bentuk pertumbuhan gitu ya. Sementara kematangan ini adalah menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang merupakan titik kulminasi dari suatu fase pertumbuhan. Nah, jadi matang gitu ya. Matang yaitu dalam bentuk sebagai titik tolak kesiapan. Ya, readiness dari suatu fungsi psikologis untuk menjalankan fungsinya. Jadi bisa kita lihat mulai dari tingkat anak-anak, bayi gitu ya. Itu ini kan masa pekanya atau masa sensitifnya gitu ya. Untuk dia menyiapkan diri dia sebagai matang. Gitu ya. Latihan gitu ya. Kalau latihan ini dalam situasi belajar merupakan praktik atau pengulangan suatu perbuatan atau satu keterampilan verbal untuk dapat dikuasai. Ya, kegiatan jasmania bagi latihan otot-otot. Nah, ini kita bisa lihat untuk anak-anak bagaimana dia bergerak gitu ya, sensori motoriknya gitu ya. Dan itu juga mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhannya. Belajar gitu ya. Ternyata menunjukkan kepada perubahan dalam pola-pola sambutan atau perilaku dan aspek kepribadian tentu sebagai hasil usaha individu atau organisme yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi perubahan-perubahan perilaku gitu ya pribadi sebagai hasil belajar. Gitu. Ternyata ya kalau kita lihat dari tahap ke tahap gitu ya, mulai dari bayi, anak-anak sampai ke remaja sampai kan kita saat sekarang ini itu proses belajar itu selalu nampak wujud adanya. Nah, jadi makanya itu betul gitu ya seperti sabda Nabi ya utlubul ilmi minal mahdi ilal ladi gitu ya. Tuntutlah ilmu, belajarlah mulai dari buaya sampai jadi ternyata konsep itu secara alamiah itu sudah terbangun pada manusia gitu ya. Jadi ini perbedaannya perubahan perilaku dan pribadi sebagai hasil belajar berlangsung secara intensional atau dengan sengaja diusahakan oleh individu yang bersangkutan. Ya, sedangkan perubahan dalam arti pertumbuhan dan kematangan berlangsung secara alamiah menurut jalan pertambahan waktu atau usia yang ditempuh oleh bersangkutan. Jadi ada dua sisi gitu ya. Ada yang secara alamiah. Jadi kalau ini kan bisa kita lihat gitu ya anak-anak bagaimana dia mulai tertata-tatih mau belajar berdiri, belajar berjalan, belajar ngomong gitu kan. Nah, tetapi kan ada upaya perilaku yang diberi treatment gitu ya, diberi treatment. Dan itu sangat memungkinkan gitu ya. Jadi dalam hal ini maka perkembangan bisa kita sampaikan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Nah, jadi tadi kematangan tadi itu ada pada tiap-tiap fase-fase dilalui gitu ya. Jadi tingkat anak-anak matang, dia sampai bisa berjalan, sampai bisa ngomong, itu kan ada usia-usia tersebut. Nah, jadi kalau ketika dia tidak secara normal itu ada lagi. Tapi yang secara normal itu pasti ada tahapan-tahapan yang sesuai dengan fase-fase itu berjalan secara sistematis gitu ya.
progresif dan berkesinambungan baik yang menyangkut fisik, jasmani maupun psikis rohani. Ini yang secara normal gitu ya. Jadi antara pertumbuhan, perkembangan, yaitu kematangan, itu harus berjalan secara sistematis. Dan itu sekali lagi sudah tertata gitu ya. Sistematis di sini ya perubahan saling bergantung atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisasi fisik dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Gitu ya. Jadi kita lihat masa-masa ini. Contoh misalnya kemampuan berjalan anak seiring dengan matanya, ototnya, kakinya, keinginan remaja untuk memperhatikan jenis kelamin lainnya sering dengan matang organisme. Nah, jadi ini sesuai dengan fase-fasenya gitu ya. Ini secara psikologis gitu ya. Progresif ya. Perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat dan mendalam, meluas baik secara kuantitatif fisik maupun kualitatif. Ini contoh perubahan proporsi dari ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan sederhana yang sampai kepada yang kompleks. Nah, itu bentuk dari perubahan-perubahan yang berkembang tumbuh untuk tingkat anak-anak. Kalau berkesinambungan, itu perubahan pada fungsi organisme berlangsung secara beraturan atau berurutan yang tentu terjadi secara kebetulan atau loncatan. Misalnya untuk dapat berdiri harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, kemampuan duduk, merangkak. Nah, ini kan bisa Anda lihat seperti anak-anak kecil dan itu sudah kita rasakan gitu ya. Dan ini tentu masing-masing akan berbeda caranya gitu ya. Nah, dan ciri-ciri daripada perkembangan itu terjadi perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Ya. Jadi perkembangan dan pertumbuhan. Jadi ternyata tahapan anak-anak menjadi dewasa, menjadi remaja, dewasa itu melalui tahapan-tahapan gitu ya. Tidak bisa sinselabil dan perilakunya juga harus menyesuaikan dengan tahapan-tahapannya itu. Kalau jika dipaksa atau tidak sesuai dengan kebutuhan dari tingkatannya, ya maka tentu akan menjadi problem dengan pertumbuhan dan perkembangannya, gitu ya. Dan juga masanya, gitu ya. Misalnya kita tahu untuk anak-anak, gitu ya, ya dari bayi kan tidak bisa diajak makan nasi secara langsung, gitu ya. Berarti kan dari prosesnya, masa bayi dikasih langsung makan jengkol, makan pete. Nah, itu kan tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, jadi makanya ini yang menjadi dasarnya untuk menentukan pola pembelajaran anak, gitu ya. Pola pembelajaran anak dan sampai kepada dewasa. Jadi terjadi perubahan dalam proporsinya, gitu ya. Lenyapnya tanda-tanda lama diperoleh dari tanda-tanda baru. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat menarik dan untuk saya kira menjadi pengetahuan umum untuk semuanya. Apalagi kita yang sebagai calon pendidik gitu ya, calon orang tua tentu harus kita memahami secara komprehensif gitu ya. Jadi perkembangan itu prinsip-prinsipnya itu proses yang tidak pernah berhenti. Jadi ternyata ini sudah menjadi sunatullah bagi kita gitu ya. Jadi manusia itu berkembang dan tumbuh gitu ya. Jadi perubahan dia berubah gitu ya. Semua aspek gitu ya. Jadi setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Nah, tentu ya fase-fasenya. Setiap individu normal akan mengalami tahap fase perkembangan. Ini yang normal ya. Yang normal. Jadi ada yang tidak tentu sekali lagi itu ada kelainan jenisnya yang jelas. Fase pertumbuhan perkembangan mulai dari sejak lahir sampai masa decline, masa penurunannya itu tetap akan memahami, menjalani hal itu, gitu ya. Jadi di dalam psikologi perkembangan ini itu dilihat dari minimal 3 lah, gitu ya. Behavioristik, gitu ya. Perkembangan perspektif behavior, gitu ya. Behavior terhadap perilaku gitu ya. Yang kedua kognitif gitu ya. Dan yang ketiga humanistik ya, fenomenologi. Kalau behavior ini perkembangan perilaku manusia akibat adanya interaksi antar stimulus dan respon.
gitu ya. Ada input dan ada output, ada keluarannya. Jadi di sini ini kan menurut behavior, perilaku gitu ya. Ada yang stimulus respon tadi ya, mendudukkan orang belajar sebagai individu yang pasif. Pengetahuan adalah objek pasti tetap tidak berubah. Belajar adalah pemerolehan pengetahuan, gitu ya. Kalau yang perspektif kognitif, ini perkembangan manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif, gitu ya. Jadi sesuai dengan bertambahnya usia, gitu ya. Jadi kognitif di sini ya sifatnya untuk pengetahuan, pemahaman, gitu ya, persepsi, perubahan itu pasti berubah, gitu ya. Tingkah laku. Sementara tahapannya ya tahapan kita bisa lihat 0,2 anak-anak yang tahapan sensori motoriknya ya sampai kepada tahapan perkembangan orang dewasa gitu ya. Sementara gitu ya yang berhubungan dengan humanistik ini itu adalah menekankan ada pengaruh budaya dalam memahami terhadap tingkah laku gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa memahami lingkungan sekitar gitu ya, dunia sekitar anak menggunakan pengetahuan motorik melalui gigitan sentuhan. Jadi ini terhadap simbolistik gitu ya. Nah, perspektif humanisme gitu ya. Humanisme ini harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia gitu ya. Sifatnya abstrak, lebih mendekati bidang kajian ini kan filsafat, psikoterapi gitu ya. Jadi psikologi belajar, kajian-kajian yang berhubungan dengan memberikan pendekatan membentuk manusia yang dicita-citakan serta tentang proses belajar dalam bentuk yang ideal gitu ya.